Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya di bulan puasa ini ya, di tengah pandemi virus corona ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dan juga kita semuanya Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan untuk menjalani hari-hari kita sampai nantinya pandemi virus ini benar-benar akan berakhir ya teman-teman, dan kita bisa menjalani puasa ini penuh ya sampai 1 bulan ke depan ya teman-teman. Oke, ini ada permintaan kemarin teman-teman untuk dibuatkan video yaitu tentang bagian-bagian atau fat dalam unit ya teman-teman. Nah, ini apa yang ada saja ini saya tampilkan dan akan saya jelaskan untuk teman-teman yang memang benar-benar masih awam atau masih benar-benar pemula ya teman-teman, untuk baru mau bergabung atau mendalami hobi ini. Oke, yang pertama itu ini ada namanya o-ring ya teman-teman. Nah, ini o-ring itulah ya seperti inilah teman-teman. Ini adalah namanya o-ring. Jadi ketika nanti teman-teman di unitnya itu mengalami kerusakan, dan ketika disebut o-ringnya yang rusak ya atau sealnya yang rusak, nah ini bentuk dari sebutan, biasanya disebut o-ring ataupun juga disebut biasanya itu seal. Nah, inilah bentuknya dan ukurannya juga bermacam-macam ya teman-teman. Kemudian ada lagi istilahnya per valve ya teman-teman. Nah, ini adalah per valve-nya ya teman-teman, atau istilahnya tuh valve lah tulisannya teman-teman ya, per valve-nya. Nah, kemudian valve-nya sendiri itu seperti apa? Kalau ini per-nya berarti ada valve-nya ya, valve-nya inilah. Nah, ini adalah bentuk dari valve-nya. Nanti per-nya masuk ke dalam ini teman-teman. Nah, ya ini bentuk valve-nya, kemudian ini bentuk per-nya ya. Kemudian selain dari per valve ada yang namanya per hammer ya teman-teman. Nah, ini adalah yang dinamakan per hammer ya teman-teman. Ukurannya juga berbeda-beda teman-teman. Ada yang memakai OD12, ada yang memakai OD10 ya teman-teman. Kalau untuk per valve biasanya rata-rata menggunakan OD8. Nah, ini per valve itu juga ada dua jenis juga ya, yang biasanya dipakai oleh teman-teman untuk upgrade ya. Ya, ini adalah per hammer yang standar atau yang lokal, yang bawaan dari unit ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang inilah yang sering dipakai ataupun untuk upgrade, namanya ini adalah per Mizumi ya teman-teman. Per Mizumi. Nah, kita bisa lihat bentuknya dengan yang lokal tadi ya. Nah, ini memang sangat berbeda. Makanya ketika teman-teman menggunakan unit, sangat disarankan ya teman-teman untuk menggunakan atau mengganti per Mizumi, karena bentuknya yang sangat rapi, presisi, kemudian tingkat kelenturannya ini juga sangat sempurna ya teman-teman. Nah, ini. Nah, per Mizumi ini juga bermacam-macam warna ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat atau browsing-browsing lagi. Inilah namanya per hammer. Kemudian ada lagi yang namanya regulator. Nah, teman-teman. Nah, inilah regulator di dalam unit itu ya. Nah, fungsinya adalah untuk menstabilkan tekanan angin atau keluaran angin teman-teman. Bisa disetting dari sini ya teman-teman. Misalkan kita setting di 10 PSI atau 20 PSI dan dia akan stabil segitu terus keluarannya teman-teman. Inilah namanya regulator, dan regulator itu juga bermacam-macam merek ya teman-teman. Kemudian ada namanya magazin. Nah, ini adalah magazin. Ini ukurannya itu 14 round ya teman-teman. Dan magazin ini ada beberapa ukuran juga, ada yang 10, ada yang 14, ada yang 16. Disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada yang namanya cancel kokang. Nah, ini adalah plat
cancel kokang. Ya, kemarin ada yang tanya juga cancel kokang itu apa sih, Mas? Jadi cancel kokang ini adalah fungsinya untuk membatalkan sebuah tembakan, teman-teman. Atau ketika kita misalkan mau menembak kemudian tidak jadi dan unitnya itu bisa dinetralkan dengan istilah namanya itu cancel kokang ini, teman-teman. Nah, ini adalah platnya ya. Nah, inilah platnya, plat cancel kokang, teman-teman. Kemudian ada lagi istilah mounting. Nah, ini mounting, teman-teman ya. Ini 1 2 3 4. Nah, itu adalah mounting teleskop. Dan mounting teleskop itu juga ada bermacam-macam, teman-teman. Dari sebelah sini inilah yang dinamakan mounting double baut ya, teman-teman. Nah, ini ada dua baut. Nah, ini ada dua baut yang di atas ya, teman-teman. Nah, ini ketika teman-teman ada mendengar istilah mounting double baut yang pendek. Nah, ini bentuknya adalah mounting double baut yang pendek. Kemudian ini mounting single ya, single baut atau standar bawaan dari teleskop yang biasa. Ini satu baut. Kemudian ini mounting single yang tinggi, teman-teman. Nah, ini yang pendek, ini yang tinggi. Nah, kemudian yang ini adalah mounting one piece namanya, teman-teman ya. Sebutannya itu mounting one piece. Kemudian ada lagi yang ini adalah manometer. Nah, inilah yang disebut manometer, adalah untuk melihat ukuran tekanan angin ya. Nah, ini manometer. Kemudian maaf ya, karena manometer ini tidak di semua unit mempunyai manometer ya, teman-teman. Makanya untuk teman-teman banyak yang nanya manometer itu apa ya. Manometer itu inilah bentuknya untuk melihat ukuran tekanan angin. Kemudian ada istilah coupler, teman-teman. Nah, ini coupler juga ada beberapa varian ya. Ini saya contohkan ada 4 coupler. Nah, yang ini adalah coupler mini ya, teman-teman. Ini dratnya adalah drat dalam, dan ini biasanya digunakan untuk unit yang bertipe Moser ataupun unit yang bertipe kuningan ya, teman-teman. Jadi dratnya ini drat dalam. Nah, ini ada yang ukurannya mini, ada yang ukurannya 1 TSM. Yang ini mini, yang kecil. Kemudian ini yang 1 TSM ya, teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan nampak ya. Sebentar saya. Nah, ini yang mini, ini yang 1 TSM. Jadi ketika teman-teman membeli, maka dipastikan saja di pompanya itu ukurannya yang perempuannya berapa TSM ukurannya, yang mini ataupun yang 1 ya. Untuk coupler nih ada 2 pilihan ya, teman-teman. Ada yang mini, ada yang 1, ada juga sih sebenarnya yang 2 TSM, teman, sangat jarang dipakai. Kalau untuk yang biasa dipakai itu mini dan 1. Kemudian ini juga, nah ini coupler mini, dan ini dratnya adalah drat luar. Nah, ini biasanya dipakai di jenis-jenis unit yang bertipe bocap atau tabungnya tabung yang besar ya, istilahnya yang tabung botol kecap, teman-teman. Nah, ini ya drat luar. Kemudian ada istilahnya lagi, namanya adalah adapter, teman-teman. Nah, ini adapter coupler. Nah, ini adapter coupler dari mini ke 1 TSM ya, teman-teman. Dan ini juga ada 2 jenis juga. Ada yang dari ini, kalau ini yang mini ke 1 TSM. Kemudian kalau yang ini itu dari 1 TSM ke mini. Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika dipompa, teman-teman, yang betinanya itu berukuran mini ya, teman-teman. Namun di unit senapan teman-teman ukurannya 1 TSM, maka kan tidak bisa masuk ya, dari pompanya betinanya mini, di unitnya tipenya adalah 1 TSM, maka diperlukan adaptor ini, teman-teman ya. Ini adaptornya ya, masuk ke dalam pompanya mini, kemudian keluarnya menjadi 1 supaya bisa masuk ke dalam unitnya tersebut ya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti ya, teman-teman. Kemudian ada istilah namanya sunhead. Nah, ini bentuknya sunhead lah bahasanya, teman-teman. Ini adalah dipasang untuk di depan teleskop ya, teman-teman. Dan fungsinya ini selain untuk mempercantik, juga untuk mengurangi silau ketika kita
di lapangan sedang dalam keadaan panas ya teman-teman. Jadi ini sun heat ya, fungsinya untuk menghalau silau dari matahari. Nah, inilah sedikit teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang mengenai spare part atau bagian-bagian di dalam unit ya, sedikit yang ada di tempat saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, bisa membantu dari teman-teman yang masih pemula ya, untuk bisa memahami bagian-bagian dari unit itu sendiri. Oke, sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.